joining our journey. Now we will find out about Let's check it out. Pada tahun 1600, kedatangan bangsa Eropa ke Asia Tenggara dengan misi mencari rempah-rempah. Di Nusantara telah berdiri kerajaan-kerajaan yang telah memiliki mata uangnya sendiri. Selain itu, beredar pula mata uang asing seperti pisis dari Tiongkok yang mendominasi peredaran uang. Pada tahun 1602, pembentukan maskapai dagang Verenigde Oost-Indisch Company, atau yang dikenal dengan nama VOC. Persekutuan Dagang Hindia Timur. Pada tahun ini, mata uang real Spanyol masuk ke Nusantara. Pada tahun 1603, VOC. bertujuan untuk membuka perdagangan di Nusantara sekaligus menghancurkan dominasi Portugis namun gagal. Pada tahun 1746, bank pertama di Nusantara yang berdiri untuk menunjang kegiatan perdagangan pada tahun 1746 adalah Bank Van Kuren. Bank ini memiliki tugas untuk memberikan pinjaman dengan jaminan emas, perak, perhiasan, dan barang-barang berharga lainnya. Pada tahun 1752, Bank Van Kuren disempurnakan menjadi De Bank Van Kuren en Bank Van Liening. Bank ini bertugas memberikan pinjaman kepada pegawai Volk agar mereka dapat menempatkan dan memutarkan uang mereka pada lembaga ini. Hal ini dilakukan dengan iming-iming imbalan bunga. Pada tahun 1818, adanya penutupan Bank Van Kuren en Bank Van Liening karena krisis keuangan. Pada tahun 1828, pendirian De Javasche Bank yang nantinya menjadi cikal bakal Bank Indonesia. Pada tahun 1828, pemerintah kerajaan Belanda memberikan oktrooi atau hak-hak istimewa kepada De Javasche Bank DJB untuk bertindak sebagai bank sirkulasi. Sebagai bank sirkulasi, DJB ini memiliki kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang gulden di wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1830, untuk mengisi kas negara karena terkuras oleh Perang Jawa, Belanda memberlakukan tanam paksa kulturstelsel di Hindia Belanda. Penyimpangan implementasi sistem tanam paksa ini bahkan dituangkan dalam novel Max Havelaar karya Douwe Stacker yang sampai mengundang polemik kalangan masyarakat dan politikus di negeri Belanda. De Javasche Bank digunakan oleh pemerintah kolonial untuk mendukung kebijakan finansial dari sistem tanam paksa. Pada tahun 1870, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Agraria Agraris Ciuat yang memperbolehkan pihak swasta menanamkan modalnya pada sektor bisnis di Hindia Belanda. Hal ini mendorong kebangkitan sektor perkebunan di Hindia Belanda sehingga menjadi produsen penting komoditas-komoditas perdagangan internasional di dunia. Akibat eksploitasi ekonomi besar-besaran oleh Belanda selama penerapan sistem tanam paksa, muncul gerakan yang disebut sebagai politik balas budi atau yang lebih dikenal dengan politik etis. Pada bidang perbankan, pada awal abad ke-20 banyak bermunculan bank-bank perkreditan yang bertujuan untuk mendorong perkembangan perekonomian rakyat. Rentang tahun 1870 sampai 1942, De Javasche Bank membuka 15 kantor cabang di kota-kota yang dianggap strategis di Hindia Belanda, yaitu pada tahun 1942. Pada masa pemerintahan militer Jepang, DJB dilikuidasi. Tugas DJB sebagai bank sirkulasi di Indonesia kemudian digantikan oleh Nanpo Kaihatsu Ginko NKJ. Pada tahun 1945, pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda berusaha menguasai kembali Indonesia melalui Nederlands-Indisch Civil Administration NICE. Pada masa ini, NICA mendirikan kembali Jibu untuk mencetak dan mengedarkan uang nica. Hal ini bertujuan untuk mengacaukan ekonomi Indonesia. Sesuai mandat yang tertulis dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 23, yaitu, berhubung dengan itu, kedudukan Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas ditetapkan dengan undang-undang. Maka pemerintah Republik Indonesia membentuk Bank Sirkulasi, yaitu Bank Negara Indonesia BNI. Sebagai upaya menegakkan kedaulatan ekonomi,
BNI menerbitkan uang dengan nama Oyang Republik Indonesia ORI. Keberadaan BNI milik ERI dan DJB milik Nica membuat terjadinya dualisme bank sirkulasi di Indonesia dan munculnya peperangan mata uang currency war. Pada masa ini, uang DJB yang dikenal dengan sebutan uang merah dan ORI dikenal sebagai uang putih. Pada tahun 1949, berlangsung konferensi meja bundar KMB dengan salah satu butir kesepakatan penting adalah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat RIS oleh Belanda. Kedudukan RIS berada di bawah Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia menjadi bagian dari RIS. Selain itu, KMB juga menetapkan JIBIB sebagai Bank Sirkulasi Republik Indonesia Serikat. Setelah Republik Indonesia memutuskan untuk keluar dari RIS pada masa peralihan kembali menjadi NGRI, DJB tetap menjadi bank sirkulasi dengan kepemilikan saham oleh Belanda. Pada tahun 1953, berdirinya Bank Indonesia. Pada tahun 1951, muncul desakan kuat untuk mendirikan bank sentral sebagai wujud kedaulatan ekonomi Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk membentuk Panitia Nasionalisasi JGB. Proses nasionalisasi dilakukan melalui pembelian saham JIBI oleh pemerintah RI dengan besaran mencapai 97%. Pemerintah RI pada tanggal 1 Juli tahun 1953 menerbitkan Undang-Undang No. 11 tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia yang menggantikan DJB WED tahun-tahun 1922. Sejak 1 Juli tahun 1953, Bank Indonesia secara resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Tugas BI tidak hanya sebagai bank sirkulasi, melainkan sebagai bank komersial melalui pemberian kredit. Pada masa ini, terdapat Dewan Moneter DM yang bertugas menetapkan kebijakan moneter. DM diketuai Menteri Keuangan dengan anggota Gubernur BI dan Menteri Perdagangan. Selanjutnya, BI bertugas menyelenggarakan kebijakan moneter yang telah ditetapkan oleh DM. Masa ekonomi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno memperkenalkan konsep ekonomi terpimpin. Pada masa ini, Gubernur BI ditetapkan sebagai anggota kabinet dengan sebutan Menteri Urusan Bank Sentral dan Dewan Moneter tidak berfungsi lagi. Dalam bidang perbankan, terdapat doktrin Bank Berjuang berupa penyatuan seluruh bank-bank negara menjadi bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia BNI, yang pendiriannya lewat Perpres No. 17 tahun 1965. Dalam masa implementasi Bank Berjuang, Bank Indonesia diubah menjadi BNI Unit ke-1. Sedangkan bank-bank milik pemerintah lainnya dibagi menjadi BNI Unit IAV. Pada tahun 1968, pemerintah RI mengeluarkan Undang-Undang No. 13 tahun 1968 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini mengembalikan tugas BI sebagai Bank Sentral Republik Indonesia dan menghentikan status BI sebagai BI Unit ke-1. Salah satu pasal di dalam undang-undang ini juga mengatur bahwa BI tidak lagi memiliki fungsi menyalurkan kredit komersial, namun berperan sebagai agen pembangunan dan pemegang kas negara. Sementara itu, melalui Undang-Undang No. 21 dan 22 tahun 1968, bank-bank lainnya yang tergabung dalam bank tunggal berubah kembali menjadi bank pemerintah yang berdiri sendiri. Pada tahun 1988, BI mengeluarkan paket kebijakan deregulasi perbankan dengan nama Paket Kebijaksanaan 27 Oktober tahun 1988 yang lebih dikenal sebagai Pakto 88 atau Pakto 27. Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong tumbuhnya industri perbankan dengan mempermudah perizinan dalam pendirian bank baru. Pada tahun 1997, krisis moneter yang terjadi di Asia mendorong BI mengambil langkah-langkah kebijakan penanggulangan krisis, seperti penerapan kebijakan floating exchange rate untuk nilai tukar, penutupan bank-bank bermasalah, dan restrukturisasi bank-bank yang tidak sehat. Pada tahun 1999,
Dengan adanya Undang-Undang NOW 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia ditetapkan sebagai bank sentral yang bersifat independen. Undang-undang ini menetapkan tujuan tunggal B, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan menghapuskan tujuan sebagai agen pembangunan. Sejak periode ini, B menerapkan rezim kebijakan moneter dengan Inflation Targeting Framework. Dalam framework itu, kredibilitas B dinilai dari kemampuannya mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada tahun 2004, DPR mengesahkan Undang-Undang NOW 3 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang NOW 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini berisi tentang penegasan terhadap kedudukan bank sentral yang independen, penyempurnaan pengaturan tugas dan wewenang, dan penataan fungsi pengawasan B. Pada tahun 2009, DPR mengesahkan Undang-Undang NOW 6 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang NOW 2 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang NOW 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang. Undang-undang ini memperjelas dan mempertegas peran B dalam fungsinya sebagai lender of the last resort. Pada tahun 2011, DPR mengesahkan Undang-Undang NOW 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan OJK yang mengalihkan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK. Undang-undang ini membagi ruang lingkup pengaturan dan pengawasan mikroprudensial lembaga keuangan sebagai kewenangan OJK, sementara pengaturan dan pengawasan makroprudensial menjadi tanggung jawab B. Dengan sasaran stabilitas sistem keuangan. Analisis kasus perkembangan perbankan di Indonesia. Penyebaran COVID-19 yang terus meningkat dari waktu ke waktu tidak hanya menimbulkan korban jiwa serta kerugian material yang besar, tetapi juga berdampak terhadap kondisi perekonomian dan perbankan nasional. Dampak besar akibat pandemi COVID-19 ini dapat dilihat dari sektor real. Kondisi sektor real yang tertekan memberikan dampak pada meningkatnya risiko perbankan. Risiko kredit berpotensi mengalami peningkatan sebagai akibat melemahnya kemampuan debitur dalam mengembalikan kewajiban kreditnya. Sepanjang masa pandemi, fungsi intermediasi perbankan juga ikut menurun cukup tajam akibat langkah antisipasi yang diambil perbankan untuk memitigasi potensi risiko kredit. Lebih lanjut, potensi risiko kredit tersebut dapat menyebabkan tekanan likuiditas dan pemodalan pada bank-bank tertentu. Pada awal Maret 2020, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan kebijakan yang bersifat countercyclical guna memberikan ruang gerak bagi pelaku usaha maupun perbankan agar mampu bertahan dalam menghadapi penurunan aktivitas perekonomian. OJK mengeluarkan kebijakan lebih lanjut dengan melakukan relaksasi ketentuan di sektor perbankan akibat masih berlanjutnya pandemi COVID-19 yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan. Kebijakan ini direspon baik oleh pelaku usaha di sektor real maupun perbankan. Tantangan perbankan yang belum berakhir. Perbankan nasional masih harus menghadapi sejumlah tantangan baik yang bersifat jangka pendek ataupun struktural. Tantangan jangka pendek yaitu ketidakpastian akan kapan berakhirnya pandemi COVID-19 yang terus membahayangi proses pemulihan perekonomian yang dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja perbankan. Tantangan struktural perbankan yang masih harus dihadapi terkait skala usaha dan daya saing yang masih kecil, perkembangan ekonomi dan keuangan digital yang pesat diiringi dengan perubahan perilaku ekonomi masyarakat, kebutuhan pendanaan pembangunan nasional jangka menengah yang cukup besar, pasar keuangan yang masih relatif dangkal, pembiayaan pembangunan berkelanjutan yang belum memadai, perbankan syariah yang belum optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah, serta akses dan edukasi keuangan yang masih perlu ditingkatkan. Berbagai tantangan tersebut perlu direspon secara cermat dan tepat melalui kolaborasi yang erat oleh seluruh pemangku kepentingan. Arah pengembangan perbankan Indonesia di tahun 2020 sampai dengan 2025
atau bisa disebut dengan Roadmap 21 yang berisi arah pengembangan jangka pendek yang ditujukan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional maupun arah pengembangan struktural yang ditunjukkan untuk meningkatkan daya tahan atau resiliensi, daya saing, dan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Yang pertama, penguatan struktur dan keunggulan kompetitif dengan meningkatkan permodalan, mengakselerasi konsolidasi dan penguatan kelompok bank, memperkuat penerapan tata kelola dan efisiensi, serta mendorong inovasi dan layanan. Kedua, akselerasi transformasi digital dengan cara memperkuat tata kelola dan manajemen risiko TI, mendorong pembangunan Game Chairs, mendorong kerjasama terkait teknologi, dan mendorong implementasi Advanced Digital Bank. Selanjutnya, penguatan peran perbankan dalam perekonomian nasional dengan mengoptimalkan peran dalam pembiayaan ekonomi, mendorong pendalaman pasar keuangan melalui multi aktivitas bisnis, mendorong perbankan syariah menjadi katalis ekonomi, peningkatan akses dan mendorong pembiayaan, serta mendorong partisipasi dalam pembiayaan berkelanjutan. Dan yang terakhir, penguatan pengaturan, perizinan, dan pengawasan dengan cara memperkuat pengaturan dengan menggunakan pendekatan principle based, memperkuat perizinan melalui pemanfaatan teknologi, meningkatkan pengawasan dengan memanfaatkan teknologi yang optimal, serta memperkuat pengawasan konsolidasi atau kelompok usaha bank. Okay guys, finally, our journey ends here. Kurang lebihnya mohon dimaafkan because tidak tergading yang tak retak. Sampai jumpa guys di video selanjutnya. Thank you for watching. Arigato. Wassalamualaikum.